Apa itu sports related sudden cardiac death? Apa penyebabnya? Bagaimana cara mendeteksinya dan bagaimana terapinya? Ikuti videonya sampai habis. Halo teman-teman semuanya. Jadi di video-video YouTube saya sebelumnya, saya selalu merekomendasikan aktivitas fisik dan olahraga yang teratur setiap harinya karena efek yang positif untuk kesehatan tubuh kita. Tapi ternyata di beberapa kasus-kasus penyakit jantung tertentu, aktivitas fisik dan olahraga yang intens bisa menjadi trigger atau bisa memprovokasi terjadinya gangguan irama jantung yang berbahaya dan sangat fatal yang bisa menyebabkan kematian jantung mendadak atau sudden cardiac death. Jadi sports related sudden cardiac death adalah kematian jantung mendadak yang tidak terduga pada saat beraktivitas olahraga atau 1 jam setelah berhentinya aktivitas olahraga. Contoh-contoh kasus sudden cardiac death yang mungkin teman-teman juga masih ingat di tahun 2024, jadi di tahun lalu ada seorang atlet muda bulu tangkis asal Cina namanya Zhang Ziqi. Pada saat itu dia berusia 17 tahun meninggal saat bertanding di Asia Junior Championship di Yogyakarta. Waktu itu sangat heboh sekali beritanya, ada videonya juga, berita di mana-mana. Jadi ketika dia bertanding di Yogyakarta itu, dia tiba-tiba kolaps, sempat kejang-kejang. Terus oleh pelatihnya atau orang yang ada di situ sempat dilakukan pertolongan pertama dan dibawa juga ke rumah sakit, tapi nyawanya sayangnya tidak tertolong. Dia meninggal dunia pada saat itu di usia 17 tahun ya, dan diberitakan dari berita yang saya baca penyebabnya adalah henti jantung mendadak. Contoh kasus yang kedua, mungkin teman-teman juga masih ingat kejadiannya di tahun 2021. Dia adalah salah satu atlet legenda Indonesia, peraih medali emas Olimpiade tahun 2008, ya, pebulu tangkis Markis Kido. Beliau juga sayangnya meninggal pada saat berlatih bulu tangkis di daerah Tangerang. Jadi pada saat itu dia bermain bulu tangkis lalu kolaps dan dilakukan pertolongan pertama oleh rekan-rekan yang ada di situ, dibawa ke rumah sakit, tapi nyawanya tidak tertolong. Jadi beliau meninggal karena penyakit jantung pada saat itu. Di tahun 2020, pemain bola legendaris nasional Indonesia meninggal di usia 57 tahun, yaitu Ricky Yakobi. Ketika itu dia bermain bola di Jakarta dan terkena serangan jantung dan meninggal dunia. Dan di negara-negara di Amerika maupun di Eropa, menurut studi dan jurnal, kebanyakan insidensi dari sudden cardiac death atau kematian jantung mendadak di atlet terjadi pada cabang olahraga paling banyak, cabang olahraga basket, sepak bola, dan juga bersepeda. Di beberapa jurnal, studi maupun literatur yang saya baca, insidensi dari sudden cardiac death pada saat atau karena berolahraga ini sangat jarang sekali. Data yang diambil dari French National Institute of Health and Medical Research. Jadi dari periode tahun 2005 sampai sekitar 2018 ditemukan sekitar 377 kasus sports related sudden cardiac arrest. Dan sekitar 5%-nya, jadi porsi kecilnya 5%-nya terjadi pada atlet usia muda, dan lebih dari 90% terjadi pada orang-orang yang atau pegiat olahraga usia paruh baya. Oke, apa saja etiologi atau penyebab terjadinya sudden cardiac death atau sudden cardiac arrest pada atlet? Jadi berdasarkan literatur, kita bagi penyebab atau etiologinya berdasarkan kategori usia. Pada atlet usia muda atau di bawah 35 tahun, penyebabnya adalah paling sering karena kelainan struktur dari otot jantung. Contohnya adalah pada hypertrophic cardiomyopathy, atau juga pada contoh lainnya pada arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy, atau juga bisa pada mitral valve prolapse atau prolaps katup mitral jantung.
Dan juga bisa juga terjadi pada gangguan elektrik atau listrik jantung, gangguan irama jantung seperti Brugada syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, dan lain-lain. Dan pada atlet usia yang lebih tua, artinya 35 tahun ke atas, penyebab terjadinya sudden cardiac death atau sudden cardiac arrest paling sering dikarenakan coronary artery disease atau penyakit jantung koroner yang bisa menyebabkan pada saat intense exercise atau aktivitas fisik yang intense high intensity bisa menyebabkan terjadinya infark miokard, dan infark miokard ini bisa memprovokasi terjadinya gangguan irama jantung yang berbahaya seperti ventricular tachycardia atau ventricular fibrillation yang bisa menyebabkan sudden cardiac death. Etiologi atau penyebab lainnya antara lain infeksi pada otot jantung atau myokarditis, penggunaan performance enhancing drugs atau doping, dan juga commotio cordis atau trauma langsung kepada daerah dada dan juga kepada jantung. Terapinya seperti apa? Mungkin teman-teman juga sudah pada tahu ya. Jadi pada kasus sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak harus segera dilakukan cardiopulmonary resuscitation atau resusitasi jantung paru. Jadi misal di depan kita atau di depan teman-teman tiba-tiba ada orang yang kolaps atau jatuh dan kita suspek dia mengalami henti jantung mendadak, maka kita harus segera melakukan pertolongan pertama dengan resusitasi jantung paru. Juga kita segera telepon ambulans sambil terus melakukan RJP, dan apabila tersedia AED atau automated external defibrillation di sekitar kita, maka kita ambil alat itu, kita tempelkan kepada orang tersebut, dan apabila mesin AED tersebut mengatakan ini adalah irama jantung yang berbahaya, maka kita pencet tombol AED tersebut agar irama jantung yang berbahaya atau yang fatal itu akan diterminasi. Bagaimana cara mendeteksi penyakit-penyakit atau gangguan jantung tertentu yang berpotensi menyebabkan sudden cardiac arrest atau henti jantung mendadak ketika berolahraga secara intens. Jadi di beberapa jurnal maupun literatur direkomendasikan untuk melakukan pre-participation screening atau juga medical check-up. Jadi di anamnesa akan digali lagi apakah di keluarga atau riwayat keluarga kita ada yang meninggal mendadak, apakah ada yang mempunyai riwayat penyakit jantung di usia muda, dan apakah ketika kita berolahraga misalnya sering terjadi nyeri dada atau sesak nafas yang tiba-tiba, atau juga apakah pernah terjadi kehilangan kesadaran secara tiba-tiba ketika berolahraga seperti itu. Dan akan ditanyakan juga faktor-faktor risiko terjadinya penyakit jantung dan pembuluh darah seperti merokok, kolesterol tinggi, diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, atau apakah ada darah tinggi dan sebagainya. Dan juga tentunya akan dilakukan pemeriksaan fisik, salah satunya akan diukur tanda-tanda vital seperti tekanan darah dan lain-lain, dan juga dengan stetoskop bisa juga didengar apakah ada bunyi jantung yang abnormal atau murmur. Dan tentunya akan dilakukan pemeriksaan EKG atau gambaran listrik jantung. Bisa juga ditemukan, jarang tapi bisa juga ditemukan kelainan-kelainan yang mengarah kepada misalnya potensi gangguan irama jantung seperti itu. Dan apabila pemeriksaan dasar tersebut tidak normal, maka harus dilakukan pemeriksaan lanjutan seperti dilakukan stress test dengan ergometer, atau misalnya dilakukan echokardiografi atau USG jantung. Bisa juga dilakukan pemeriksaan MRI jantung, dan apabila suspek terjadinya penyumbatan pembuluh darah arteri jantung, maka akan dilakukan kateterisasi jantung. Dan setiap menit penundaan terapi resusitasi jantung paru pada kasus sudden cardiac arrest maka akan menurunkan angka harapan hidup sampai 13% tiap menitnya. Maka harus segera dilakukan tanpa ragu-ragu.
Oke, masih dari jurnal yang sama yang saya sebutkan sebelumnya, dari American College Cardiology tahun 2022. Jadi ternyata walaupun telah dilakukan medical check up, pre-participation screening dan sebagainya, ternyata insidensi dari sudden cardiac arrest, sports related sudden cardiac arrest ini dari tahun 2005 sampai 2018 ternyata kurang lebih tidak berubah, masih tetap sama gitu ya. Walaupun jarang, tapi tetap insidensinya tetap sama. Nah, tapi apakah yang berubah? Jadi ternyata dari tahun 2005 sampai 2018 terapi atau respons terhadap terjadinya sudden cardiac arrest ini berubah jadi lebih cepat. Jadi lebih banyak orang yang terlatih untuk melakukan RJP dan juga AED atau automatic external defibrillation ini sudah tersedia di mana-mana. Jadi responnya sangat cepat. Dan dikarenakan respon yang sangat cepat ini, tentunya angka harapan hidup atau survival rate dari atlet-atlet atau pegiat olahraga yang terkena sudden cardiac arrest ini juga sangat meningkat dengan signifikan. Ya, ini saya lampirkan grafiknya juga di video ini. Oke, take home message dari saya: lakukanlah medical check up atau juga pre-participation screening sebelum Anda melakukan aktivitas fisik dengan high intensity atau misalnya mengikuti program latihan lari maraton. Seperti itu. Apalagi jika teman-teman sudah berusia di atas 35 tahun, ya, agar kita bisa deteksi secara dini apabila kita memiliki potensi terjadinya gangguan jantung yang bisa mengarah kepada terjadinya gangguan irama jantung yang berbahaya dan bisa menyebabkan henti jantung mendadak ketika berolahraga secara intens. Pesan saya yang kedua, lakukanlah aktivitas olahraga secara berkelompok, jangan soliter atau sendiri-sendiri, agar jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bisa dilakukan pertolongan pertama secara cepat oleh teman ataupun siapapun yang bersama kita pada saat berolahraga. Oke, yang ketiga, semua orang harus bisa melakukan basic life support termasuk pertolongan pertama dan juga resusitasi jantung paru secara benar dan efektif. Jadi kalau teman-teman masih belum familiar atau terbiasa atau belum mengerti mengenai basic life support, bisa mengikuti kursus-kursus yang basic life support yang disediakan oleh rumah sakit di sekitar teman-teman semuanya. Pasti ada, ya. Jadi kita nggak akan pernah tahu ya, misalnya tiba-tiba di depan kita teman, saudara, keluarga kita ada yang tiba-tiba kolaps dan ternyata terindikasi atau suspek terjadi henti jantung mendadak, dan kita berada di situ, kita bisa melakukan respons atau terapi sesegera dan secepat mungkin, dan itu bisa menyelamatkan nyawa mereka. Oke, pesan saya yang terakhir, alat AED atau automatic external defibrillation harus tersedia di tempat-tempat umum, di sarana olahraga dan juga di event-event olahraga, dan harus bisa diakses secara mudah dan cepat seperti yang saya temukan sebelah saya ini. Oke, sekian dulu video dan info sehat dari saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.